Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana menghapus sistem penerimaan peserta didik baru zonasi. Hal ini mengundang banyak komentar publik. Berikut kita akan simak laporan Amelia Narasoma dan juru kamera Arwimo Rahman dari Jakarta selengkapnya. Sebelumnya pemirsa, ada pro dan kontra terkait penyelenggaraan dari sistem zonasi ini. Ada yang setuju bahwasannya sistem zonasi ini membuat pemerataan bagi para siswa yang ingin mengemban pendidikan di suatu sekolah. Juga memang hal ini untuk meningkatkan kualitas siswa sehingga memang dapat lebih mudah untuk menjangkau dari sekolah yang sudah dizonasikan, yang merupakan sekolah dengan titik terdekat dari rumah masing-masing. Namun memang ada juga yang menolak dari wacana ini sebelumnya karena dikarenakan ini terlalu banyak memiliki persyaratan tertentu sehingga masyarakat lebih menerima jika sistem pendidikan tetap berjalan seperti biasanya. Namun pemirsa, kita perlu untuk mengetahui bagaimana pendapat dari keluarga dan juga orang tua dari murid terkait penghapusan sistem zonasi ini, dan berikut pendapatnya untuk Anda. Saya sistem zonasi ada sisi baiknya, ada kurangnya juga kalau menurut saya. Jadi kalau pemerintah mau menghapus, mau merubah sistem ya boleh-boleh saja. Lebih memilih prestasi, nilai prestasi anak gitu. Jadinya kalau menurut saya sih ya kalau memang harus mau dihapuskan nggak apa-apa, silakan aja lah, setuju aja kalau memang harus dihapuskan gitu. Ya pemirsa, memang dari orang tua murid ini memiliki komentar yang beragam. Ada yang menyetujui untuk menghapus dan juga ada yang tidak, dikarenakan memang mereka merasa sistem yang berjalan saat ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga memang murid ataupun siswa ini dapat menjangkau sekolah mereka dengan lebih cepat. Juga memang adanya pemerataan dari kualitas pendidikan sehingga tidak ada yang diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai siswa berprestasi dan juga tidak. Sehingga memang nantinya ketika keputusan mengenai sistem zonasi ini sudah diputuskan dapat memberikan manfaat yang positif dalam bidang pendidikan di negara Republik Indonesia. Dari Jakarta, Amelia Narasoma, Arwimo Rahman, Metro TV. Hari ini pemirsa Metro Siang akan hadirkan untuk Anda pembahasan lebih lanjut terkait hal ini. Jadi apa sebenarnya dampak positif dan negatif dari keberlanjutan sistem zonasi pada pendidikan di Indonesia? Apa kata pemerhati pendidikan? Bagaimana juga menyikapi sistem zonasi ini? Saya sudah tersambung bersama pemerhati pendidikan, ada Retno Listiarti, dan juga ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irfandi. Saya ke Pak Lalu terlebih dahulu. Pak Lalu, selamat siang. Bu Retno, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Lalu, jadi kalau DPR bagaimana positioningnya? Apakah setuju dengan Gibran Rakabuming Raka supaya zonasi ini dihapuskan saja atau harus dikaji terlebih dahulu, Pak Lalu? Ya, jadi pertama kami belum memutuskan apakah setuju atau tidak. Tapi yang terpenting adalah kami berharap kepada pemerintah jangan buru-buru memutuskan menghapus atau tidak menghapus. Nah, oleh sebab itu tentu kami berharap bahwa tolong pemerintah untuk mengkaji lagi terkait dengan sistem zonasi ini. Karena memang dalam PPDB ini tidak hanya sistem zonasi saja. Jadi PPDB itu kan ada jalur afirmasi, jalur prestasi, kemudian jalur perpindahan orang tua, dan yang terakhir adalah jalur zonasi. Nah, terkait dengan polemik yang terjadi hari ini, memang menjadi PR kita setiap tahun bahwa zonasi ini ada kekurangan-kekurangan. Tapi bagi kami, yang salah adalah bukan kebijakannya, tetapi implementasinya. Nah, oleh sebab itu tentu kami berharap kepada pemerintah sebelum memutuskan, coba kaji dulu yang lebih dalam terkait dengan sistem zonasi ini. Ya, undang pemerhati pendidikan, undang para stakeholder pendidikan, baik orang tua, kemudian guru, dan tokoh-tokoh pendidikan lain untuk dimintai pendapat terkait dengan sistem zonasi ini, termasuk dengan kepala-kepala dinas yang ada di seluruh Indonesia. Oke, jadi Gitu, yang Mbak. Pak Lalu sampaikan adalah ini harus dikaji terlebih dahulu, jangan buru-buru ambil keputusan. Ini juga seiring sejalan dengan yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Komisi 10 kalau pada hakikatnya sistem zonasi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi perlu dikaji. Ibu Retno, bagaimana? Selama ini Anda memperhatikan sistem zonasi, apakah lebih banyak dominan positif atau negatif dampaknya sebenarnya, Bu Retno?
Ya, selamat siang. Suara saya terdengar ya? Agak Terdengar Ibu putus-putus Retno, tadi. silakan Bu Retno. Ya, baik. Yang pertama saya sepakat dengan Pak Lalu ya. Sebagai anggota DPR RI, saya sepakat bahwa sebaiknya dikaji dahulu, tidak usah terburu-buru, dan Presiden Prabowo pun menyatakan hal yang sama untuk tidak terburu-buru gitu ya. Yang kedua adalah kalau ditanya posisi saya sekarang sebagai pemerhati pendidikan itu lebih memilih mana gitu. Saya adalah mantan guru, juga mantan kepala sekolah, sekarang juga mengurusi pendidikan ya di DKI. Kalau saya lebih sepakat bahwa sistem zonasi ini dipertahankan. Karena memang kalau kemudian terjadi kekurangan-kekurangan bisa diperbaiki. Nah, salah satu kekurangan yang selalu menjadi masalah itu kan ketika di seluruh Indonesia jumlah SMA, SMK, dan SMP negeri itu sangat terbatas. Sehingga yang mampu ditampung itu baru sekitar 30 sampai 40%. Nah, untuk SMA dan SMK ini kan lebih kecil, rata-rata itu antara 30 sampai 38%. Nah, karena apa? Karena memang sekolah negerinya sedikit, peminatnya terlalu banyak gitu. Nah, oleh karena itu untuk agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dan lain-lain. Memang pertama adalah pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat itu harus membangun sekolah-sekolah negeri gitu ya, terutama pada level SMA dan SMK. Ya kalau SD itu sudah terpenuhi gitu ya, memang betul-betul bentuknya kayak piramida gitu, makin ke atas semakin sedikit, SD itu banyak, SMP, SMA, SMK tuh semakin sedikit gitu. Nah, kami Federasi Serikat Guru Indonesia itu kami memang lagi melakukan survei. Survei ini akan kita tutup malam ini, tetapi untuk sementara kami melakukan survei untuk seluruh Indonesia itu kepada guru. Hasilnya sebenarnya 72% meminta supaya sistem zonasi dalam PPDB dipertahankan. Karena memang akhirnya ini membuat tidak ada lagi sekolah unggul, jadi kita semua sama gitu. Bu Retno, jadi guru-guru sekolah sama. Baik, jadi kalau saran dari Bu Retno adalah sistem zonasi ini harusnya dipertahankan, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki. Tapi kalau kita lihat keluhan dari masyarakat, keluhan publik, yang sederhana saja, mulai dari masalah titip nama di kartu keluarga, ada suap menyuap, ada jual beli bangku. Jadi kalau seandainya mau diperbaiki untuk taraf yang kecil seperti ini, apa yang harus diperbaiki lebih dulu, Bu Retno? Ya, pertama mungkin kita bisa contoh misalnya beberapa daerah. Di antaranya adalah Pemprov DKI Jakarta ya. Di sini tuh kami misalnya DKI Jakarta ini membangun sistem yang tidak akan tembus kecurangan-kecurangan seperti itu. Ya, contohnya misalnya terkait dengan KK. Kartu keluarga tuh nggak bisa main pindah. Pertama bukan soal ketentuan 1 tahun saja, tapi bahkan kalau dia di sebuah KK terhitung bahwa misalnya dia ikut kakek nenek dan sudah ikut kakek neneknya, tetap karena ayah bundanya meninggal, maka harus ditunjukkan akta kematian dari salah satu orang tua gitu. Yang kedua adalah misalnya dia ikut paman, bibi atau itu tuh juga harus ada keputusan pengadilan bahwa yang bersangkutan itu sudah gitu ya, sudah menjadi hak asuhnya sudah jatuh kepada paman atau bibi atau tantenya gitu. Jadi ini adalah bentuk di mana Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi kami dalam satu ruangan di posko-posko itu di mana ada Dukcapil, kemudian ada Dinas Pendidikan gitu. Jadi ini adalah bentuk bagaimana untuk kecurangan-kecurangan terkait dengan KK itu kemudian bisa diatasi. Jadi jadi bisa diatasi ya. Sudah tidak ada. Baik, kalau dari hasil pengamatan Bu Retno itu adalah masalah yang bisa diatasi. Nah, sekarang saya mau kembali lagi ke masalah yang pertama disinggung. Pak Lalu, tadi Bu Retno sempat mengatakan kalau ketersediaan sekolah itu bentuknya seperti piramida terbalik, makin ke atas makin sedikit. Kalau mau bangun sekolah untuk di bagian atas itu mulai dari tingkat SMA, SMK, bagaimana anggarannya Pak Lalu? Ya, jadi tadi saya sepakat dengan Bu Retno bahwa tujuan utama zonasi ini adalah untuk menghindari ketimpangan kualitas pendidikan. Nah, itulah makanya, dan zonasi ini juga kebijakan yang tidak diterbitkan dengan ujuk-ujuk langsung ada gitu kan. Tentu ada kajian, ada analisa dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu terkait dengan zonasi ini ya kami berpendapat kaji dulu oleh pemerintah baru diputuskan.
Nah, kemudian terkait dengan yang disampaikan tadi, masalah jumlah sekolah, memang itulah yang terjadi saat ini. Sehingga tentu kami berharap pemerintah memiliki data real terkait dengan jumlah sekolah-sekolah kita hari ini. Jangan hanya melihat di kota saja, banyak juga daerah-daerah lain yang memang hari ini ternyata memang kekurangan sekolah gitu. Sehingga kita harus betul-betul memastikan bahwa anak didik kita ini tidak putus sekolah hanya gara-gara sekolah tidak ada di daerah mereka. Gitu, Mbak. Baik, Pak Lalu, saya mau minta pendapat Anda. Kalau seandainya nanti sesuai dengan apa yang diminta oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dihapus saja sistem zonasi ini. Menurut Anda, apa kekurangan yang paling mungkin terjadi? Kerugiannya untuk masyarakat apa di bidang pendidikan? Kalau ini benar-benar dihapus. Ya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kualitas pendidikan kita tidak akan merata. Sistem zonasi ini ditetapkan oleh pemerintah untuk dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kualitas pendidikan kita di seluruh daerah. Nah, kalau ini dihapus, kemudian lantas apa? Selain zonasi ini apa mekanisme yang harus dijalankan oleh pemerintah? Kalau memang ini harus dihapus, segera kami meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyampaikan kepada kami, menyampaikan kepada masyarakat sistem apa yang paling pas. Nah, sementara hari ini kami di Komisi 10 juga sedang melaksanakan kajian-kajian dengan turun ke daerah, kemudian meminta masukan ke masyarakat, pemerhati, kemudian guru, kemudian orang tua siswa, dan stakeholder pendidikan. Nah, oleh sebab itu kalau memang betul ini dihapus, segera sampaikan, karena ini waktunya tahun ajaran baru ini kan udah nggak lama lagi nih. Nah, segera dong sampaikan, jangan terburu-buru juga sehingga menghasilkan sistem yang jauh lebih buruk dibanding sistem zonasi yang sudah ada hari ini. Oke, Pak, lalu ada rencana mungkin mau memanggil kementerian terkait, mungkin salah satunya Mendikdasmen untuk soal PPDB zonasi ini mau dilanjutkan atau dikaji? Ya, tentu minggu depan kami akan bertemu dengan Mendikdasmen untuk membahas terkait dengan hal ini. Nah, kita ketahui bahwa Wapres Gibran menyampaikan hal itu pada saat rakor Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia pada saat itu. Tapi hasil dari rakor itu kami belum tahu. Kajian dari hasil rakor tersebut apa? Sehingga tiba-tiba muncul pernyataan dari Wapres untuk menghapus sistem zonasi ini. Kajiannya seperti apa? Kemudian langkah pemerintah bagaimana? Kami di Komisi 10 sedang menyiapkan langkah-langkah ketika nanti sistem zonasi ini tidak diberlakukan lagi. Ya, tentu pengawasan dari kami akan semakin kita perketat karena tujuan kita adalah peningkatan mutu pendidikan kita rata di seluruh Indonesia. Peningkatan sarana dan prasarana juga harus merata di seluruh Indonesia. Baik, Gitu. Jadi kita bicara soal peningkatan kualitas pendidikan. Nah, Bu Retno, mungkin pada saat kita bicara soal penerimaan peserta didik baru PPDB ini, zonasi kan menjadi salah satu sorotannya, baru salah satu. Ada beberapa hal lain yang menjadi syarat-syarat dalam PPDB ini yang menuai polemik. Jadi kalau mau diperbaiki satu, mungkin lebih baik diperbaiki semua. Jadi menurut Anda, selain zonasi, apalagi yang perlu diperhatikan dan dikaji ulang? Yang pertama, zonasi ini kan sebenarnya tadi Pak Lalu udah nyebutin, tidak, jalurnya ada 4. Salah satunya zonasi. Jadi sebenarnya kalau soal anak pintar, anak tidak mampu, itu sebenarnya sudah ada jalur-jalurnya, afirmasi dan prestasi serta perbedaan orang tua. Tetapi ini ada satu yang namanya zonasi. Di sini sebenarnya akses namanya, akses pendidikan. Dan ini sebenarnya dibuka akses untuk semua dan sesuai dengan konstitusi RI. Karena kan di sini mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau nggak pintar, itu bisa masuk selama dia masuk dalam zonasi. Jadi sebenarnya sudah sangat tepat gitu ya. Jadi artinya harusnya diperbaiki gitu. Dengan cara apa? Salah satunya umpamanya aja kalau kekurangan sekolah negeri dan belum bisa bangun, itu bisa umpamanya pemerintah daerah nyediain lahan, pemerintah pusat yang bangunin gedung, itu kan bisa diatur ya, apalagi ini ada dengan DPR dan kementerian. Lalu yang kedua, misalnya saja kita bisa gunakan cara PPDB bersama sekolah swasta ya, di mana PPDB yang dengan sekolah swasta ini, itu tuh melibatkan sekolah-sekolah swasta, di mana ada sekitar 50 anak di satu sekolah swasta, yang nanti diterima lewat PPDB bersama, lalu mereka itu dibayari APBD. Jadi dibayar APBD DKI ya misalnya. Nah itu adalah salah satu contoh juga sih mengatasi kekurangan sekolah, sehingga PPDB seharusnya tidak perlu gitu ya diubah lagi, tapi mari diperbaiki.
Oke. Nah, kalau menurut Pak Lalu dari saran yang diberikan Bu Retno soal kekurangan sekolah yang kemudian orang kaitkan dengan anggaran, apakah itu jadi salah satu solusi Pak Lalu? Ya, tentu kemitraan dengan sekolah swasta ini menjadi penting. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu Retno bahwa PPDB ini ada 4 jalurnya sebenarnya. Pertama, saya ulangi lagi, jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini bagi peserta didik kita yang kurang mampu, kemudian penyandang disabilitas dan sebagainya. Nah, kemudian jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, ini kan bisa diukur dari prestasi calon peserta didik ini selama bersekolah di sekolah di tingkatan di bawahnya. Nah, kemudian jalur perpindahan orang tua dan yang terakhir adalah jalur zonasi. Kalau saja pemerintah hari ini punya keinginan untuk bermitra dengan sekolah-sekolah swasta, saya rasa ini menjadi sungguh baik sekali. Contoh misalnya pemerintah mengharuskan kepada sekolah-sekolah swasta kita hari ini memberikan subsidi, masuk ke dalam jalur afirmasi, memberikan subsidi kepada calon siswa didik kita. Gitu. Nah, saya sepakat sekali dan dengan catatan bahwa benar-benar pemerintah pusat betul-betul membackup ini semua. Jangan hanya pemerintah daerah dibebani, kemudian pemerintah pusat lepas tangan terkait dengan hal ini. Oke, jadi intinya adalah perlu sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan dalam perbincangan kita siang ini keduanya sama-sama setuju kalau sistem zonasi dalam PPDB ini perlu dikaji lagi sebelum minta dihapus atau nanti bagaimana kelanjutannya perlu dikaji. Terima kasih Ibu Retno Listiarti, pemerhati pendidikan. Terima kasih juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.